Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Dwita Orchid. Semoga video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah teman-teman, ini saya baru lagi membeli anggrek Cattleya Mantini ya. Ini di pot, yang mau saya repotting, pot plastik, dipencet-pencet dulu. Nah nanti kalau akarnya sudah mulai kendor-kendor, sudah bisa gampang dibuka, nah kita buka. Ya, ini akarnya yang berhampur-hampuran nanti dibuang-buang saja. Lalu dicuci bersih, dibuang akar-akar yang jelek coklat-coklat. Lalu disterilkan. Sama seperti dendro, disterilkan, digantung supaya akar barunya tumbuh, baru dipindah tanam. Ini sudah tumbuh nih, sudah saya sterilkan. Sudah siap pindah media tanam, tapi belum saya tanam. Karena saya rencana sih mau nanam di pohon di papan pakis ya. Masih belum belum ada waktunya. Nanti di video berikutnya akan saya tutorialkan saya mau menanam Cattleya di papan pakis. Ini yang Mantini bunga besar katanya sih ya. Nah ini yang Mantini yang pertama, kalau yang bunga besar dan belum berbunga maksudnya ya. Ada beberapa anggrek Cattleya yang sudah saya punya sedikit-sedikit, tapi belum ada yang berbunga. Teman-teman, ini adalah anggrek bulan yang baru saya beli dan saya sudah tanam ke pot. Jadi saya ini aja ya, saya ulas aja. Waktu itu menanamnya tuh saya beli dari soft pot ya. Untuk memilih anggrek bulan itu harus dicek daunnya tebal-tebal. Lalu soft potnya itu dibuka, diperiksa akarnya bagus atau tidak. Nah, jadi seperti ini ya. Soft potnya dibuka, lalu diperiksa akarnya. Akarnya tuh harus berwarna hijau. Jangan ada yang coklat-coklat gitu ya. Hijau. Jadi kita cek dulu daun, lalu akar-akarnya. Nah, untuk bulan yang tadi saya tanam itu kan medianya rata-rata kalau kita beli itu moss putih ya, karena saya mau tanam di pot gerabah biar nggak gampang busuk. Lalu moss putihnya saya buang semua dan saya cuci. Nah, kalau cara tanamnya sama dengan seperti kalau saya menanam di pot yang lainnya ya. Saya beri pecahan batu bata, lalu arang ya. Lalu saya tangkringkan saya beri kawat penyangga, lalu ditangkringkan. Seperti ini, lalu diberi moss hitam dulu, habis diberi moss hitam, lalu diikat ke kawat penyangga. Nah, seperti ini teman-teman, hasilnya si bulan ini ya. Diberi moss hitam dulu secukupnya ya. Ini akarnya bagus kan. Di bawah itu medianya tidak terlalu banyak, jadi ada arang tadi ya. Lalu pelembabnya ini moss hitam. Jadi karena arang ya medianya, jadi kalau disiram setiap hari menurut saya aman. Display halus-halus. Ini dia teman-teman anggrek bulan saya yang sudah saya tempatkan di tempat yang sejuk. Nah ya, kelihatan kan warnanya indah sekali, cantik sekali warnanya ya. Ini apa perbedaannya teman-teman? Ini serupa tapi tak sama ya, totol-totol. Nah si bulan ini nggak mau panas-panas, dia maunya sejuk-sejuk. Ini teman-teman warnanya ya. Nah totol-totol, cantik sekali ya si bulan ini. Nah kalau ini adalah anggrek bulan mini yang saya tanam di pot sabut kelapa. Ini medianya arang, terus ada adem-ademnya, saya pakai sabut kelapa sedikit tuh ya. Akarnya ya, akarnya jalan, akarnya sudah merambat-merambat, sehat. Tapi ya memang si bulan mini ini nggak mau panas.
Ya adem-adem maunya. Seperti itu ya. Nah, si mini ini ada yang sudah mulai keluar bunga juga nih sedikit-sedikit nih belajaran. Ya lumayan ya. Mudah-mudahan nanti dia rajin juga cepat rajin berbunga. Nah, si bulan mini ini saya punya 2. Nah, ini ya si bulan mini ini dia ditempatkan ya ke tempat yang apa, rimbun-rimbun gitu ya, supaya dia teduh, ada anget-anget sedikit, dia nggak mau terlalu kena banyak panas matahari. Nah, kalau yang ini ide saya sendiri ya teman-teman, ini akar anggrek bulan. Jadi, anggrek bulannya itu saya tempel dulu di papan pakis, lalu setelah ini ada mosit putihnya sedikit ya. Lalu setelah itu saya tangkringkan, saya tempel di saya tempel di tanduk rusa. Berhubung saya nggak punya pohon untuk menempel bulan ya, saya merasa bahwa bulan itu mau adem-adem, jadi saya tempel di, nah ini ya, tuh sudah mulai berbunga dia, tuh ya, ini saya nggak nyontek mana-mana nih, ini saya sendiri ya, ini daunnya tebal-tebal ya. Dia cukup kuat sih ditaruh di tanduk rusa. Berhubung saya masih punya tanduk rusa, lalu si bulan ini saya tempel lagi juga di tanduk rusa. Nah, ini kalau yang penempelannya rapi, ini ya pakai papan pakis. Satu tuh saya bawa ke tukang anggrek, lalu dia menempel papan pakisnya, benerin papan pakisnya ya, rapi sih kalau ke tukang anggrek ya. Kalau saya sendiri, waduh ya, nggak serapi ini ya. Lalu ini bulan itu kan di papan pakis yang ini, lalu sama dia di apa nih dipakai kawat gitu ya. Pakunya itu adalah kawat-kawat di paku gitu ya. Jadi dia bisa kencang. Nanti saya videokan lah kalau saya ngebenerin tanduk rusa di Pak anggrek bulan di papan di tanduk rusa, nanti saya videokan. Nah, ini ya. Saya meniru yang itu supaya saya juga punya anggrek bulan yang sehat dan tidak apa namanya? Tidak menyulitkan ya. Sehat, gampang berbunga gitu, kuat. Seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah anggrek bulan saya yang baru dibeli juga nih ya. Bunganya warna gelap gitu ya. Nah, ini belum saya repotting, masih saya sementara, harus segera saya repotting nanti. Nah, jadi seperti ini teman-teman, saya menggantung-gantung si anggrek ini untuk disterilkan, si Cattleya, Dendro, gitu ya. Full rain, musim hujan. Kalau musim panas, full sun gitu ya. Nah, saya senang sekali kalau ada melihat tunas baru, akar baru gitu ya. Rasanya tuh semangat gitu ya. Selain itu, sebelum saya mencoba untuk menanam anggrek, saya mempersiapkan dulu untuk pemberian pupuk. Jadi saya mempelajari untuk membaca pupuk apa yang akan diberi. Nah, setelah saya mengamati bahwa saya akan memberi sesuatu pupuk yang saya pilih, baru saya mencoba untuk menanam. Dan kalau saya yakin dengan pembuktiannya, nah itu baru saya mengkoleksi lebih banyak. Ini menurut saya koleksi saya sudah lebih banyak ya. Karena kan sebenarnya saya pemula ya gitu, tapi ya itu semua sangat menyenangkan gitu ya, sangat terutama menghibur ya. Ada pelajarannya juga yang diambil, mengisi waktu dengan positif gitu ya. Nah, untuk pupuknya saya pakai pupuk yang organik. Karena di alam itu kan anggrek itu dia makannya juga nempel-nempel ya, apa namanya, sehat gitu ya di alam gitu, nggak dipupukin, nggak diapain kok dia bisa sehat, berarti dia mau yang secara alam gitu menurut saya ya. Dan kalau pengalaman saya di pupuk kimia yang pernah saya lakukan itu riskan sekali ya, hati-hatinya harus super ya. Nggak apa-apa sih kalau orang mau pakai ya, sepanjang dia benar-benar paham,
nggak masalah gitu ya, tapi memang kalau salah sedikit dia wah sensitif gitu ya, terus dia stres, mati dan sebagainya. Anggrek ini kan dia, tanaman itu sebenarnya luar biasa hebat gitu ya, tapi dia juga sensitif. Kalau penanganannya bagus, dia akan, apa, daya tahannya tuh kuat gitu. Seperti itu ya teman-teman.